Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amen. Praise God, haleluya. Let's pray, kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada malam hari ini ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami yang akan mengembalai kami, untuk menjadi guru kami yang akan mengajar kami kepada seluruh kebenaran itu, untuk menjadi pemimpin kami yang akan memimpin kami di setiap langkah kami, dan untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang akan menyelamatkan kami umat manusia. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji. Untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam-jam kebaktian mission Bapa. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dan Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dan Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, melayakkan kami Bapa untuk boleh datang menghampiri takhta-Mu yang maha kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, perkenankan hidup kami Bapa. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Perkenankan hamba-Mu, ya Bapa,
perkenankan hamba-Mu, ya Yesus, sujud menyembah dalam kekudusan. Kau ku sembah, Kau ku sembah bersama para malaikat, ku sujud menyembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah bersama para malaikat, ku sujud menyembah bersama para malaikat, ku sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah. Kami menyembah-Mu, Tuhan. Perkenankan Tuhan, kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Layakkan Tuhan, sebab Kau layak disembah, layak dipuji selamanya. Benar Tuhan, Engkau layak untuk disembah dan dipuji. Perkenankan kami ya Bapa untuk datang di hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Layakkan kami Bapa, sebab Engkau layak Bapa untuk disembah dan dipuji. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Oh my brothers, praise the Lord. Hallelujah. Oh my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Oh my brothers.
siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihi Ibu. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai memuliakan Tuhan, melayani, mengasihi sesama seperti Bapa mengasihi Ibu. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Mengambil roti terpecah, mengambil anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama. Di sisa umur hidupku, selama ku masih kuat, apapun yang ku perbuat, ku mau menyenangkanmu. Mengambil roti terpecah, mengambil anggur tercurah, menjadi berkat bagi sesama, menjadi berkat bagi sesama. Kesempatan hidup yang Tuhan berikan, ku mau pakai melayanimu di sisa umur hidupku. Ku mau melayanimu, memuliakan Tuhan, menghormatimu, mengasihimu, menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak-Mu, melayakan Tuhan, sebab Kau layak terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Raja yang kami sembah, yang kami puji selama-lamanya. Terpujilah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih, kami bersyukur, syukur bagi-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, Bapa di surga, Bapa yang baik,
Engkau yang memang harus disembah dan dipuji Bapa. Terima kasih Bapa, layakan kami Bapa. Kuduskan kami, bersihkan kami Bapa, agar kami boleh tetap bersih dan bersinar, dan hidup kami boleh berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang ambil alih Bapa, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang beracara Bapa, Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, serahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan Bapa, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal dan akan terus menolong hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well today, every day, forever. For God is so good. Amen. He is awesome. He is fantastic. God is so wonderful, so beautiful, so unique. Amen. Praise God. Kita semua sangat beruntung Tuhan masih menyertai kita sampai hari ini. Amin. Bapak Ibu, begitu banyak kejadian-kejadian di atas muka bumi ini ya. Begitu banyak masalah, tantangan, rintangan, kesulitan, terlebih-lebih begitu banyak bencana-bencana yang terjadi di seluruh dunia. Tetapi memang itu sudah tanda-tanda untuk menuju kepada akhir zaman. Kita semua sudah berada di dalam zaman akhir untuk menuju kepada akhir zaman. Amin. Tetapi itu semua harus terjadi lebih dahulu. Tuhan katakan baru sesudah itu kesudahannya akan tiba. Amin. Yang penting kita harus siap ya. Jangan sampai kita tidak siap. Karena kalau Tuhan kembali, kita harus didapati tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak bercela. Amin. Dan nama kita semua harus ada di dalam kitab kehidupan. Itu yang paling utama, itu yang paling penting. Nama kita harus tertulis di dalam kitab kehidupan. Amin, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kita akan belajar kitab Perjanjian Baru yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini, dan Tuhan yang akan mengajar kita, ya Tuhan yang akan membawa kita semua kepada rencananya yang indah. Amin. Puji Tuhan ya. Hari ini hari Minggu yang indah, tidak terasa kita sudah memasuki di hari pertama di bulan Maret ya. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tahun 2026 kita sudah memasuki di bulan ketiga. Bulan Maret, bulan ketiga. Hari ini tanggal 1 Maret tahun 2026, di mana kita sudah memasuki di bulan ketiga di tahun 2026 ya. Puji Tuhan, praise God, Tuhan kita dahsyat. Semua karena anugerah Tuhan yang masih menyertai kita sampai hari ini. Dan hari ini also Lawrence birthday today. Have a blessed birthday, Lawrence. All the best, all the very best, and always be blessed. Amin. Praise God. Jadi hari ini banyak juga orang mungkin juga di luar sana yang berulang tahun. Ya, biarlah Tuhan terus tambah-tambahkan panjang umur. Ya, God will bless you all more and more. Praise God. Haleluya. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-27. Dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin.
Praise God. Mari kita bacakan sama-sama mulai dari ayat yang ke-19. Yohanes 5 ayat 19 sampai 27. Puji Tuhan. Praise God. Ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Bacakan lagi Sebab ayat. apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Oke, bacakan lagi ayat yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka, Ini Injil Yohanes pasal yang ke-5, ayat yang ke-19 ayat sampai dengan ayat yang ke-27, di mana Tuhan Yesus sedang menghadapi orang-orang di sana ya pada saat itu, kesaksian tentang dirinya sendiri. kesaksian tentang bagaimana Sang Mesias yang akan datang. Tuhan Yesus akan menjadi datang ke dunia sebagai manusia, menjadi manusia ya, untuk melakukan pekerjaan Bapa yang sudah diserahkan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di mana dia sudah Bapa di surga sudah merencanakan untuk mengirim anaknya ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa umat manusia ya, untuk menjadi juru selamat umat manusia. Jadi Tuhan Yesus sedang memberitahukan tentang dirinya sendiri, siapa dia, mengapa dia ada di atas muka bumi ini, mengapa dia harus datang ke atas muka bumi ini ya. Kita mau bacakan lagi ayat yang ke-19. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi Tuhan Yesus sedang berkata-kata kepada mereka di sana. Pada saat itu dia katakan di mana sesungguhnya anak manusia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jikalau ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Artinya oleh anak Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi di ayat yang ke-19, Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka di sana, di mana dia katakan dia datang bukan karena maksudnya bukan karena keinginan sendiri, tetapi Bapa di surga mempunyai misi, mempunyai rencana untuk dia datang ke dunia ini. Dan di ayat yang ke-19 dikatakan, Aku berkata kepadamu, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Artinya apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka di sana itu bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi berasal dari Bapa di surga. Nah, kita bacakan lagi yang ayat ke-19. Maka Yesus menjawab mereka. Katanya, Aku berkata kepadamu. Ini mereka sedang bertanya kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus menjawab mereka. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jadi sudah jelas Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka. Di saat mereka bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus menjawab mereka, ya, Aku berkata kepadamu, bahwa dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Lalu jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Jadi Tuhan Yesus memberikan kepada mereka, memberitahukan bahwa Tuhan Yesus yang melihat Bapa yang mengerjakannya. Lalu sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi apa yang dikerjakan Bapa di surga, Tuhan Yesus katakan, itu juga yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus bukan datang dari dirinya sendiri, dia katakan ya. Semua itu datang dari Bapa di surga, karena dia mengerjakan segala sesuatu juga itu karena dia sudah melihat Bapa di surga yang sudah mengerjakan semua segala sesuatunya. Jadi luar biasa ya, Tuhan Yesus memberitahukan kepada mereka saat itu di sana. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan
Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, kita bacakan Sehingga lagi. kamu menjadi heran. Sehingga kamu menjadi heran. Ya, ini luar biasa. Kita bacakan lagi. Sebab Bapa mengasihi anak, Sebab Bapa mengasihi anak. Tuhan Yesus katakan, ya, Bapa di surga mengasihi anaknya. Lalu dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Jadi Bapa di surga menunjukkan kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa di surga. Lalu Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Jadi Sehingga kamu menjadi heran. Jadi Tuhan Yesus katakan Bapa di surga menunjukkan setiap pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, yang luar biasa di hadapan Tuhan, yaitu di hadapan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menyaksikan pekerjaan-pekerjaan Bapa di surga di hadapannya. Jadi Tuhan Yesus memberitahukan bahwa dia mengerjakan semua itu karena Bapa di surga yang sudah memberi tahukan dan memberi teladan dan memberikan contoh untuk Tuhan Yesus melakukan hal-hal segala sesuatu yang dikerjakan oleh Bapa di surga. Jadi itu satu hal yang luar biasa. Bapa di surga yang dahsyat, dia pakai anaknya untuk mengerjakan segala sesuatu, rencananya, misinya untuk datang ke muka bumi ini. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 21, sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ini di ayat yang ke-21, kita bacakan lagi. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati. Jadi dia katakan di sana, sebab sama seperti Bapa di surga itu menghidupkan orang-orang mati. Artinya dia membangkitkan orang-orang mati, Bapa di surga. Lalu dan menghidupkannya. Jadi Bapa di surga sudah memberikan contoh kepada anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk setiap pekerjaan-pekerjaannya yang luar biasa. Lalu demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Jadi Tuhan Yesus pun melakukan hal yang sama apa yang dikerjakan oleh Bapa di surga, di mana dia membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, dan begitu juga anak melakukan hal yang sama. Anak juga dapat menghidupkan setiap orang yang dikehendakinya. Yang luar biasa, ya. Jadi Tuhan Yesus adalah anak Allah yang luar biasa, yang dipakai oleh Bapa di surga yang luar biasa, memberikan anaknya satu pegangan yang luar biasa, yaitu keselamatan yang sudah diberikan kepada lewat anaknya untuk kita semua umat manusia, orang-orang berdosa. Ya, jadi kita semua sangat beruntung. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, dikatakan di sana, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi Bapa di surga itu telah menyerahkan kepada anaknya seluruh penghakiman itu. Kita bacakan lagi. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Artinya Bapa di surga itu tidak menghakimi siapapun, dia sudah menyerahkan kepada anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mengenai penghakiman itu. Jadi Tuhan Yesus yang memiliki hak untuk menghakimi siapapun manusia yang ada di atas muka bumi ini, ya, karena Bapa di surga sudah serahkan kepada anaknya setiap penghakiman itu bagi umat manusia. Jadi kita harus berjaga-jaga dengan kehidupan kita agar kita tidak dihakimi
oleh Tuhan Yesus Kristus di saat dia kembali, dihakimi untuk binasa ya. Kalau kita dihakimi hanya untuk diberikan mahkota, itu luar biasa ya. Artinya Tuhan mau memberikan kita penghargaan di saat kita sudah bekerja lelah, selama kita masih ada di atas muka bumi ini. Tetapi kalau Tuhan Yesus datang menghakimi kita karena kita adalah salah satu orang fasik yang akan dibinasakan, itu sangat mengerikan. Itu adalah satu hal yang sangat menakutkan ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dihakimi sebagai orang fasik pada akhirnya nanti. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 23, supaya semua orang yang menghormati anak, supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa Ia yang mengutus dia. ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-23. Supaya semua orang yang menghormati anak, Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi supaya semua orang yang menghormati anak, artinya setiap orang yang menghormati Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu Anak Allah. Barang siapa tidak menghormati anak, barang siapa tidak menghormati anak Allah, artinya lalu ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah, kita bacakan lagi di ayat yang ke-23 tadi di bagian depan. Supaya semua orang yang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Supaya setiap orang yang menghormati anak Sama seperti mereka menghormati Bapa. sama seperti mereka menghormati Bapa. Jadi setiap orang yang menghormati anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sama seperti dia menghormati Bapa di surga. Lalu Barang siapa tidak menghormati anak, barang siapa tidak menghormati anak Allah, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Jadi setiap orang yang menghormati anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dia juga menghormati Bapa di surga. Tetapi setiap orang yang tidak menghormati anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka ia juga tidak menghormati Bapa di surga yang telah mengutus dia, yaitu mengutus Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah sebagai anak Allah yang datang di atas muka bumi ini ya. Jadi sudah jelas, barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa. Dan barang siapa menghormati anak, dia juga menghormati Bapa di surga yang telah mengutus anaknya. Ya, jadi sudah jelas Bapak Ibu. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 24, aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. sebab ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Lalu bacakan lagi. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku, Tuhan Yesus katakan di sana, dan percaya kepada dia yang mengutus aku, dan percaya kepada dia yang mengutus aku, yaitu Bapa di surga, lalu ia mempunyai hidup yang kekal ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, ya, sebab ia sudah pindah dari dalam maut sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. ke dalam hidup. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu, Tuhan katakan ya, sudah jelas di dalam ayat ini, di mana barang siapa yang tidak percaya dan tidak melakukan apa yang dikehendaki Bapa di surga, maka dia juga akan turut dihukum ya, dia akan mendapatkan hukuman ya. Jadi kita harus percaya bahwa kita semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah. Kita semua mau menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Amin, agar kita tidak dihukum. Nah, kita teruskan lagi ayat yang ke-25.
25. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus berkata lagi, sesungguhnya saat akan tiba sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak bahwa Allah, orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, suara anak Allah. Lalu dan mereka yang mendengarnya dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. akan hidup. Nah, kita bacakan lagi ayat yang ke-25. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya saatnya akan tiba sesungguhnya dan sudah tiba saatnya akan tiba dan sudah tiba. Artinya dikatakan saatnya akan tiba dan sudah tiba, artinya sudah terjadi. Lalu bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak bahwa Allah, orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Lalu dan mereka yang mendengarnya akan hidup. dan mereka yang mendengarkannya akan hidup. Jadi mereka yang mendengarkan suara anak Allah akan hidup karena mereka percaya kepada anak Allah dan mereka mau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan hidup, ya. Jadi luar biasa firman Tuhan. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. demikian juga diberikannya anak Diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. mempunyai hidup dalam dirinya Sendiri. sendiri, ya. Ini kita bacakan lagi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Artinya Tuhan Yesus katakan sama seperti Bapa di surga mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Lalu demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi sudah jelas, ya Bapak Ibu, apa yang Tuhan Yesus katakan itu sudah jelas, itu adalah yang benar. Artinya itu adalah kebenaran. Lalu kita teruskan lagi. Ayat 27. Dan ia telah memberikan kuasa kepada anaknya Dan Ia telah memberikan kuasa kepada anaknya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. karena Ia adalah anak manusia. Nah, kita bacakan lagi. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya, Dan Ia telah memberi kuasa, bacakan lagi yang jelas. dan ia telah memberikan kuasa kepadanya Dan Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Jadi Tuhan Yesus katakan Bapa di surga telah memberi kuasa kepada anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menghakimi. Lalu Karena ia adalah anak manusia. karena Ia adalah anak manusia. Jadi Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah, anak manusia yang sudah diberikan hak sepenuhnya dari Bapa di surga untuk menghakimi umat manusia, untuk menghakimi setiap umat manusia yang ada di atas muka bumi ini, ya. Luar biasa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang hari ini yang kita pelajari, di mana Tuhan Yesus yang sudah mengajar kita dan bersabda dan berfirman dalam kebenaran firman-Nya, lewat kebenaran firman-Nya, di mana anak Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah diberi kuasa sepenuhnya oleh Bapa di surga untuk menjadi hakim di atas segala hakim. Dia akan datang sebagai hakim. Tuhan Yesus akan datang lagi untuk kedua kalinya sebagai raja di atas segala raja dan menjadi hakim atas manusia, atas langit dan bumi, ya. Sepenuhnya Bapa di surga telah memberikannya kepada anak Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus yang memiliki segala hak, segala hukum yang sudah diberikan untuk menghukum umat manusia, untuk menghakimi umat manusia yang tidak percaya dan tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini begitu luar biasa, begitu dahsyat, di mana Tuhan Yesus sedang memperkenalkan tentang dirinya, siapa Dia, ya, siapa Bapa di surga itu. Bapa dan anak adalah satu, ya. Itu yang maksudnya Tuhan Yesus memberikan gambaran lewat setiap ayat-ayat ini. Dia memberikan gambaran di mana Dia adalah anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga. Bapa di surga satu di dalam Dia dan anak satu di dalam Bapa,
Ya, jadi itu yang sudah diberikan gambaran, yaitu perumpamaan dari ayat-ayat ini. Tuhan Yesus memberikan gambaran yang luar biasa supaya kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sudah diutus oleh Bapa di surga untuk datang ke atas muka bumi ini untuk menjadi manusia, datang sebagai manusia untuk menebus dosa-dosa umat manusia dan menjadi juru selamat umat manusia. Luar biasa, puji Tuhan, amin, praise God. Jadi luar biasa kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapak Ibu juga boleh mengerti dengan benar bagaimana Tuhan Yesus sedang memberitahukan kepada mereka di sana pada saat itu dan juga kepada kita yang ada saat ini, di mana kebenaran firman Tuhan juga berbicara kepada kita semua yang ada pada zaman ini. Tuhan Yesus sedang memberitahukan siapa dia, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah sang Mesias yang akan datang yang kedua kalinya, untuk kedua kalinya. Dan kita semua akan melihat dia dengan jelas, ya. Kita akan melihat dia, bumi akan melihat, langit dan bumi akan melihat. Amin. Luar biasa, dan itu akan kita saksikan di mana kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Apa yang kita sudah melihat, tanda-tanda, kejadian-kejadian yang ada di atas muka bumi di atas muka bumi ini itu adalah satu tanda-tanda yang kita harus perhatikan, di mana kedatangan Sang Mesias sudah tidak lama lagi, di mana Tuhan Yesus Kristus adalah Raja di atas segala raja. Dia akan datang lagi untuk menjadi hakim, menghakimi dunia dan segala isinya. Jadi yang penting di sini kita semua harus mempersiapkan hidup kita. Kita sama-sama harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup tidak bercela, tidak bernoda, dan tidak bernoda, tidak bercela, agar nama kita semua boleh ada di dalam kitab kehidupan. Itu yang paling penting kita harus perhatikan, yang mana kita harus memperhatikan kehidupan untuk menuju kekekalan. Jadi saat ini jangan lagi kita pikirkan yang tidak penting, tetapi pikirkan kehidupan di dalam kekekalan, di mana kita akan bertemu dengan Sang Raja di atas segala raja yang akan datang lagi. Sebentar lagi dia akan membawa orang-orang kudus, ya. Dikatakan di dalam firman-Nya, Tuhan tidak berkata dia akan membawa dia datang untuk menghakimi bangsa-bangsa. Jadi Tuhan sudah berkata dalam firman-Nya, dia akan datang untuk mengumpulkan bangsa-bangsa untuk dihakimi, ya. Jadi kita semua harus menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Nya, agar kita semua tidak menerima hukuman yang menakutkan yang akan diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, karena dia adalah anak Allah yang berhak untuk memberikan setiap penghakiman dan penghukuman itu kepada setiap umat manusia yang tidak mau percaya dan tidak mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Biarlah kita semua Bapak Ibu boleh tetap percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dia akan membawa kita untuk hidup bersama dengan Tuhan Yesus di surga yang mulia. Amin, puji Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh memberkati kita semua, karena Tuhan Yesus yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapa, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kami, di dalam lubuk hati kami yang paling dalam, dan boleh membawa kami menjadi orang-orang yang berkenan kepadamu sampai Engkau kembali. Persiapkan kami semua Bapa untuk kedatangan Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu, pimpinan-Mu Bapa, agar kami boleh tetap terus berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan terus keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Kami serahkan semua keluarga kami. Biarlah Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Dan Tuhan selamatkan mereka semua
Tuhan selamatkan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan terus para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Serahkan semua bangsa dan negaramu Bapa. Biarlah Tuhan yang campur tangan apa yang terjadi saat ini Bapa, dengan peperangan yang ada, bencana-bencana alam di seluruh dunia. Itu semua memang sudah tanda-tanda yang Tuhan katakan di dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan lindungi kami semua, dan Tuhan persiapkan kami agar kami bersiap-siap dan berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa orang-orang yang sakit, semua anak-anak yang sakit. Kami serahkan orang-orang yang dalam kesulitan. Biarlah Tuhan tolong mereka, Tuhan bawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan. Bapa terima kasih. Kami juga serahkan orang-orang yang berulang tahun. Serahkan Lawrence yang berulang tahun pada hari ini. Biarlah Tuhan terus tambahkan dia panjang umur. Dia sudah berusia 30 tahun pada hari ini Bapa, semua karena anugerah-Mu. Biarlah Tuhan terus Bapa berkati kesehatannya, kehidupannya, pekerjaannya, pasangannya semua Bapa. Biarlah semua ada di dalam rencana-Mu. Setiap Bapa keluarga yang berulang tahun, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang pada hari ini kami sudah memasuki di minggu pertama di bulan Maret di tahun 2026. Semua karena kasih sayang Tuhan yang sudah membawa kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya nama yang kami kenal dan kami sembah. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai ke dalam akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian untuk menutup kebaktian mission pada hari ini. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus
menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen, amen, amen. Have a blessed day, everyone, and have a blessed birthday, Lawrence. Praise God, praise God. God bless, God bless. Amen.